Anu Bu, aduh belum selesai. Ini sudah ketiga kalinya ya kamu ngelakuin kesalahan yang sama. Minta maaf Bu, nggak lagi. Kalau begini terus, masa depan karirmu bisa bermasalah. Oke, sekarang kalian bisa lanjutin laporannya. Baik Bu. Rep, kamu tuh jangan harus semangat dikit dong bekerja, jangan terlalu malas, bisa bahaya buat masa depan kamu. Iya, kesempatan kerja itu penting loh. Ah, biasa aja gak sih? Kalian jangan terlalu serius deh, santai aja. Ya, tapi kan kita nggak boleh terlalu santai, Rep. Kan kita nggak tahu masa depan gimana. Kak, ini donasi buat siapa? Donasi. Bukan donasi ini. Ini namanya kotak ajaib. Ah, kamu bohong ya? Masa iya? Beneran ini. Kotak ini bisa menunjukkan masa depanmu sesuai dengan kebiasaanmu sekarang. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri. Kamu itu terlambat lagi, Arin. Saya perhatiin setiap hari kamu datang selalu terlambat. Sekalinya datang cepat, malah pemalas kayak gini. Kayaknya mulai hari ini, kamu saya pecat. Keluar dari ruangan saya. Bu, jangan Bu. Keluar sekarang. Bu, jangan Bu. Keluar. Bu. Gitu tuh kalau masa depanmu kalau kamu nggak rajin bekerja. Nah, inilah masa depanmu kalau kamu semangat bekerja. Sini. Ada. Selamat ya, pas naik jabatannya. Selamat ya, keren banget. Cuma gak nyangka banget, sumpah. Wah, Aku juga jujur nggak ada kasih udah bisa di posisi ini sekarang. bangga banget sama kamu. Aduh. Iya, tumben banget. Ah, ini nggak pagi banget deh. Tapi aku kayaknya mau berubah jadi lebih baik deh. Biar masa depan aku juga terjamin. Aku sadar, kayaknya selama ini aku salah. Akhirnya kamu sadar juga ya. Iya, tolong bantu aja ya. Motivasi dan kinerja kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Kenapa lesu banget? Kurang kasih sayang ya? Enggak, aku tuh kurang motivasi. Motivasi? Apa itu motivasi? Motivasi merupakan ketekunan seorang dalam mencapai suatu tujuan, menjelaskan seberapa lama kamu berusaha dan seberapa lama kamu bertahan dalam mencapai tujuan tersebut. Undangannya bagus banget. Kak, nanti dulu aku mau jelasin apa itu teori motivasi. Yang berikutnya adalah teori motivasi. Penting bagi perusahaan tuh untuk mengetahui apa itu teori motivasi agar perusahaan tuh dapat mengembangkan dan mendorong pegawainya tuh bekerja secara efektif dan efisien. Berikut beberapa teori motivasi. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, di mana menurut Abraham Maslow tuh kebutuhan manusia itu terbagi menjadi beberapa tingkatan seperti piramida, di mana kebutuhan dasar itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kebutuhan tingkat tinggi akan mengikuti. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Yang kedua itu kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga itu kebutuhan sosial. Yang keempat itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri atau pengembangan diri. Yang berikutnya itu ada teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer, di mana teori ini tuh penyederhanaan dari teori Maslow, di mana teori ini tuh kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah ekstensi, kebutuhan akan keberadaan. Yang kedua itu adalah relatedness, kebutuhan akan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga itu growth, kebutuhan untuk mengembangkan diri. Dimana kalau di teori ERG ini tidak kaku seperti teori Maslow yang harus dikerjakan secara tingkatan. Kalau di sini pun bisa dilakukan secara bersamaan atau tidak sesuai tingkatan. Dan ada berbagai teori lainnya. Kalau kakaknya banget, skill faktornya dong.
Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah faktor internal yang merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, yang mencakup kebutuhan pribadi, minat dan juga dorongan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah faktor eksternal yang merupakan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, yang mencakup adanya pemberian insentif, imbalan, penghargaan, sanksi, hukuman, dan lingkungan kerja yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Udah jomblo. Ngantuk. Duh, lapar. Nah, jadi bentuk-bentuk motivasi sumber daya manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya, ada motivasi intrinsik yaitu dari dalam diri individu, dan juga motivasi ekstrinsik yaitu dari faktor luar diri individu. Yang kedua ada berdasarkan jenis pendekatannya motivasi, ada motivasi positif yaitu memotivasi karyawan melalui pemberian penghargaan seperti fasilitas atau tunjangan, dan juga motivasi negatif yaitu pemberian hukuman atau sanksi bagi karyawan yang tidak memenuhi standar kerja. Ini apa sih berat-berat? Bentuk motivasi yang ketiga yaitu motivasi berdasarkan insentif. Yang pertama yaitu insentif material berupa uang dan barang bernilai ekonomi. Yang kedua yaitu insentif non material berupa penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang berprestasi. Dan yang ketiga yaitu kombinasi insentif berupa penggabungan antara pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologis karyawan oleh perusahaan. Motivasi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Namun pada praktiknya terdapat beberapa hambatan yang membuat motivasi menjadi menurun. Dan hambatannya yang pertama adalah lingkungan kerja yang tidak mendukung, sehingga kenyamanan dan juga keterikatan kinerja dari karyawan menurun. Yang kedua adalah rendahnya moral dan disiplin, sehingga pekerjaan dari karyawan tidak dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan, sehingga karyawan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan organisasi dan perkembangan teknologi. Beberapa strategi peningkatan motivasi SDM yang dapat dilakukan ada 5. Yang pertama adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar karyawan dapat bekerja dengan maksimal dan juga memiliki motivasi kerja. Yang kedua adalah dengan melakukan pelatihan dan juga pengembangan SDM sehingga kompetensi karyawan itu meningkat. Yang ketiga adalah dengan menciptakan budaya organisasi dan juga kepemimpinan yang baik. Yang keempat adalah dengan melakukan penghargaan yang adil kepada setiap karyawan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dengan pemberdayaan karyawan dengan mengikut sertakan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan. Nih,